Sementara jika Anda, jika kita, jika Bapak, Ibu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan kami dari channel Terapi Kasih TV, ya, Terapi Kasih TV, channel YouTube motivasi, pencerahan dan pengobatan. Hari ini saya akan menyampaikan judul pola pikir penyumbang terbesar datangnya penyakit di tubuh manusia. Sekali lagi, pola pikir yang penyumbang terbesar datangnya penyakit di tubuh manusia. Mudah-mudahan Anda semua di mana saja berada sehat selalu, banyak rezekinya, melimpah rezekinya, datang dari berbagai arah, rezeki yang tidak disangka-sangka, rezeki yang tidak diduga-duga, tentunya rezeki yang halal. Ya, amin ya rabbal alamin. Mohon disimak sampai tuntas sehingga tidak ada salah pengertian dari siapapun juga. Hari ini tadi temanya sekali lagi, pola pikir adalah penyebab utama datangnya penyakit. Ya. Saya bawa kertas kosong. Hari ini saya bawa kertas kosong. Kemudian ada spidol. Kita akan bikin titik di tengah-tengah kertas yang kosong ini. Di kertas yang kosong ini saya sudah bikin titik, ya, kelihatan semuanya ya. Ya, yang sebelah sini kelihatan, oke. Titik kosong ya, titik maksudnya. Perhatikan dengan pandangan yang lebih jelas lagi, pandangan yang dalam. Perhatikan apa yang saya pegang ini. Dalam beberapa detik, perhatikan, jangan berkedip, terus perhatikan. Oke. Nah, sudah semuanya ya? Oh, sudah. Ya. Apa? Pertanyaannya adalah, apa yang Anda lihat? Sekali lagi, apa yang Anda lihat? Ya, jawab. Yang di rumah jawabnya di komen boleh. Apa yang Anda lihat? Dari jawabannya ada. Tapi sebelum dijawab, silakan komen dulu sehingga tahu nanti maksud dari yang saya sampaikan. Apa? Ya, titik. Apa yang Anda lihat? Bapak lihat apa? Titik. Ya, iya benar. Ya, boleh. Titik hitam. Ya, bisa. Ya. Oke. Ini dilihatkan lagi lah. Tadi kemana aja? Ya, titik hitam. Hampir semua mayoritas titik hitam. Nah, kawan-kawan, teman-teman, bapak-bapak yang hadir, yang di rumah, yang mana saja berada, hampir semua mayoritas yang melihat di sini adalah titik hitam. Nah, kenapa kita menjawab itu dan kenapa kita hanya melihat itu, tidak melihat yang lainnya? Sekali lagi, apa yang Anda lihat?
selain titik hitam? Tidak ada. Baik, oke. Tidak ada yang lain, tidak ada titik hitam. Itulah yang sering kita perhatikan. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, kita hanya melihat ketika ditampilkan begini, kita hanya melihat titik hitamnya saja. Sementara selain titik hitam itu ada kertas putih yang lebih banyak dan lebih menonjol dan prosentasenya lebih besar. Ya, prosentasenya ini lebih besar. Sementara titik hitam itu sedikit sekali, kecil sekali. Nah, ini kita di dalam hidup juga begitu. Kadang-kadang kita melihat diri kita, melihat orang lain, melihat siapapun juga, melihat makhluk apapun juga. Kadang-kadang kita melihat segi negatifnya saja, yang hitamnya tadi. Melihat orang, ngomongin orang yang jelek-jeleknya saja. Ya. Sementara kebaikannya itu sebenarnya lebih bagus. Melihat istri yang jelek-jeleknya saja, cerewet, bawel, dan ya, yang jelek-jeleknya saja. Sementara kebaikannya lebih besar, sayangnya lebih besar, cintanya lebih besar, perhatiannya lebih besar. Kadang-kadang kita tidak memperhatikan itu. Kita ingatnya kalau yang jeleknya saja, ya, yang jeleknya saja. Melihat orang juga begitu, tetangga begitu. Dia mau begini, dia mau begini. Menurut Anda tetangga Anda dia mau begitu. Ya, selalu melihat yang jeleknya saja, tidak pernah melihat yang baik-baiknya. Seperti tadi, yang kecilnya itu yang diperhatikan. Sementara yang lebih besar dan mungkin itu lebih berguna, lebih bermanfaat, itulah yang kadang-kadang kita lupakan. Inilah pola pikir kita yang terjadi ketika kita ada masalah aja yang dipikirkan. Ketika kita ada musibah itu yang dipikirkan. Padahal di luar musibah itu, nikmat-nikmat yang sudah kita terima itu lebih besar dibanding kepedihan, kepahitan musibah yang terjadi. Jadi terkadang kita tidak bersyukur itu karena memang kita itu tidak pernah memikirkan yang baik-baik yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Kita hanya baru ingat kalau gigi ini sakit, baru ingat gigi ini sakit. Ya, ingat. Sementara sekian puluh tahun, sekian belas tahun, sekian tahun lamanya gigi ini dipakai dengan kekuatan, dengan kehebatan, kita tidak pernah ingat. Ya, sementara kalau sakit gigi, ingat tuh gigi, ini gigi sakit. Itu belasan tahun, puluhan tahun kita punya gigi. Kagak pernah perhatiin, kagak pernah itu gigi kita baik itu diperhatiin. Maksud diperhatiin itu nggak ingat kita kebaikan gigi selama ini. Mata sudah mulai kurang penglihatan, baru ingat setelah matanya sakit, setelah matanya minus, setelah matanya plus. Hidung, gigi, telinga, apa lagi itu? Banyak, tangan, badan. Sampai untuk laki-laki dia baru perhatiin setelah adiknya rumah. Selama kuat dia kagak perhatiin, kagak merasa ya Pak, kagak merasa. Setelah lama dia baru berasa. Nah loh. Ya, makanya banyak-banyak kita bersyukur karena selama ini kita sebenarnya sudah diberikan yang terbaik oleh Allah. Nah, dari pola pikir tersebut, pikiran-pikiran yang negatif yang terlalu besar, sementara yang positifnya dikecilkan, itu yang membuat banyak terjadi akhirnya timbul penyakit. Kan timbul penyakit itu dari mulai pola hidup, pola makan, pola tidur, olahraga, ya. Di pola hidup kan begitu ya.
Cuma yang diincarnya apa? Kamu harus olahraga. Kamu kurang olahraga. Biasanya itu. Atau kamu habis makan apa? Itu kalau sakit ingatnya itu, makan apa sih, sakit perut. Nah, sementara banyak penyakit-penyakit lain atau penyakit-penyakit tersebut justru datangnya karena pola pikir, ya. Karena pola pikir kita yang membuat kita jadi sakit. Banyak pikiran. Gajian tanggal 30, mikirnya udah tanggal 5. Ya, itu bukan yang dipikirin. Sementara ya, gajian tanggal 30 atau gajian tanggal 1, mikirnya dari tanggal 3, tanggal 3, 4, 5, 6, 7 terus masih sebulan lagi udah dipikirin. Padahal gajiannya cuma sehari itu. Nah, karena banyak pikiran belum sampai ke gajian udah sakit duluan. Orang pensiun 5 tahun lagi, ya. Banyak kan yang bukan alergi dengan pensiun, ya. Ada, saya lupa namanya itu. Jadi orang mau pensiun kepikiran, biasa megang duit, biasa dapat dari sana, biasa dapat amplop dari sini. Ini nanti kalau pensiun nggak dapat dong. Mana gaji tinggal sedikit. Kalau yang dapat pensiun, malah nggak dapat gaji. Aduh, gimana? Mana biasa jalan nggak biasa ada rutinitas, udah kepikiran, ya. Sindrom, ya. Sudah kepikiran. Padahal pensiun masih 5 tahun lagi. Dia mikirin bagaimana kalau nanti pensiun. Aduh, bagaimana ini uang, aduh bagaimana ini aktivitas, dan lain-lain. Belum pensiun, 4 tahun lagi pensiun. Tadi kan mikirin 5 tahun pensiun, ya. 4 tahun sebelum pensiun udah mulai sakit-sakitan. 3 tahun mau pensiun masih makin kepikiran, makin sakit-sakitan. Aduh, nanti gimana nih kalau pensiun makin sakit nih? Beneran? Satu, doa, omongannya doa, ucapannya doa. Yang kedua kan pola pikirnya ini udah nggak beres. Mestinya kan senang, biasa kerja nggak kerja, biasanya senang. Cuma kepikiran terus, ya. Karena kepikiran terus, akhirnya apa? 1 tahun menjelang pensiun sudah stroke, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan menjelang pensiun malah sudah lewat duluan, kontrak habis. Nah, karena tadi sakit-sakitan, pensiunnya belum, sudah sakit, malah sudah lewat duluan. Belum sempat pensiun sudah meninggal duluan. Naudzubillah, ya. Oleh karena itu, kawan-kawan semua di mana saja berada, ini pola pikir. Pola pikir ini yang membuat orang makin banyak sakit, datang penyakit segala macam. Sementara jika bapak ibu tidak pernah mikirin yang tidak usah dipikirin hari ini, mikirnya nanti saja. Biasanya kalau nanti gajian, nanti aja kalau udah gajian, wah mau nikahin anak, nanti aja mikirnya. Kalau udah mau, ini berapa tahun mau nikahin, itu juga belum pasti, kan gitu. Udah kepikiran dulu. Akhirnya itulah yang membuat kita menjadi sakit sebelum waktunya yang terjadi itu datang. Ini pola pikir, ya. Nggak punya uang jangan dipikirin, cari uang, kan begitu mestinya, ya. Oke.
banyak lagi sebenarnya pola pikir kita yang negatif-negatif ini. Orang nggak kita usah pikirin, kita nggak pikirin juga tidak akan apa-apa. Tapi kalau kita pikirin juga nggak ngaruh apa-apa. Musim kampanye, musim pilkada, musim pemilu, musim pilpres dan lain-lain. Banyak orang yang stres, banyak orang yang sakit, banyak orang yang sudah meninggal dunia sebelum pilpres tiba, sebelum pilkada tiba. Kenapa? Sibuk, otaknya mikirin politik, padahal dia nggak jadi apa-apa. Jadi RT aja enggak, ya. Jangan jadi caleg, jadi RT aja enggak. Kan tugas RT ngurus penduduk yang ini, mending masih kalau jadi RT masih mending. Nah ini nggak mikir apa, cuma ini otaknya udah, bahkan yang timbulnya yang pikiran negatif. Akhirnya pemilu belum datang, dia sudah sakit. Pemilu besok dia sudah meninggal. Ada yang begitu, banyak. Sebenarnya dia mikirin yang tidak usah dia pikirin, bahkan dia mikirin juga kagak ngaruh apa-apa. Cuma nggak ngaruh apa-apa ke pemilunya, tidak ngaruh. Yang ngaruh justru ke dirinya. Sayang nih teman, badanmu mikirin, jangan mikir yang kagak-kagak. Maksudnya mikir buat sendiri aja jadi sakit, apalagi mikirin orang lain. Ya bukan kita tidak peduli. Politik kita harus paham, politik kita harus ngerti, ngikut harus, ya kan? Tapi jangan sakit karena mikirin politik. Mending ngaruh omongan kita, kagak ada yang benar. Yang jelas jadi penyakit, rugi. Nah, ini pola pikir. Banyak sekali dari pola pikir ini yang kemudian jadi penyakit. Mikirin ini, mikirin itu, ya, luar biasa. Oleh karena itu, sayangi tubuh kita, mikir yang positif aja. Lihat orang lain, lihat, termasuk lihat diri kita, termasuk lihat keluarga kita, lihat orang lain, lihat yang bagus-bagusnya saja, lihat yang positif-positifnya aja, sehingga jiwa kita jadi jiwa yang positif. Jangan bentar-bentar negatif, ngomongin orang, ini orang, lihat orang dan lain-lain. Akhirnya orang yang kagak apa-apa, kita yang sakit. Oke? Kalau kita pikiran positif, semangat, hidup nyaman, hidup tentram, bahagia. Nah, rezeki juga ketika kita nyaman, tenang, bahagia, rezeki kita juga datang dengan sendirinya, mudah mencarinya. Sementara kalau kita mikir yang enggak, mumet mulu, gimana mau mikirin segala macam? Pikirannya aja terus tutup, gimana mau rezekinya datang, gimana mau uangnya datang, ya. Oleh karena itu, mulai hari ini teman-teman di mana saja berada, khususnya yang di rumah nih, yang YouTuber, nggak usah mikirin dapat subscribe 1000, jam tayang 4000, dipikirin, jangan dipikirin, jalanin aja, sering-sering sedekah, subscribe ke orang lain, sering sedekah, like, komen, share punya orang lain, anggap itu sedekah. Urusan dibalas gak Allah yang balas, ya. Kalau kita niat sedekah apa aja, mau uang, mau senyum, mau subscribe, mau apa, itu sedekah, ya. Nah kalau udah urusan sedekah, Allah nanti yang balas. Kalau orang tersebut gak balas, jangan kita berpikiran yang negatif, positif saja, semangat saja, ya. Nah, mulai hari ini, mari kita biasakan bangun tidur, pikiran kita positif. Jangan ngeluh, jangan protes, tapi laksanakan proses. Hidup ini adalah proses.
bukan protes. Oke? Selamat bagi Anda yang sudah berhasil berpikiran positif. Bagi yang masih negatif, apalagi yang sedang sakit, mudah-mudahan ini jalan untuk memulai. Hari ini kita mulai berpikiran positif, ya. Saya bukan hanya mengingatkan, tapi saya mengajak agar kita semua sehat, ya. Mudah-mudahan yang sakit sekarang di rumah terobsesi dengan pikiran saya, aku yakin, niat yakin sembuh, insya Allah, ya. Kalau kita sakit mikirnya nggak sembuh, ya nggak sembuh. Tapi kalau kita sakit mikirnya sembuh, insya Allah. Yang maha penyembuh itu Allah. Dekati Allah, ya. Jangan dekati obat. Kalau terus deketin obat, tandanya penyakitnya makin parah, ya. Kalau jauhin obat, tandanya sehat, gitu aja, ya. Oke, Bapak, Ibu, sahabat, kawan-kawan semua di mana saja berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat, sehat lahirnya, sehat batinnya, ya, sehat kantongnya, betul, ya, amin, Allahumma amin, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Tonton terus dan tonton video-video sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi tambahan ilmu, tambahan pengalaman, dan mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi salam sehat, salam sukses semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, tes. Amal soleh bagi kita semua, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.